Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitul kiram wa khususan ila mu'mini asyrafil qadir al-jilani wa syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani wa syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Qalam Al-Jari wa syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Jari wa syekhina Muhammad Zaini ibni Abdul Ghani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik jemaah saudaraan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara pembacaan atau ceramah agama. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di majelis yang mulia ini menjadikan tempat nantinya di akhirat kelak kita berkumpul dengan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik jemaah saudara taat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab hadis Al-Mawaridul Rasuliyah diriwayatkan satu hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdul mu'minu amarallahu ta'ala al-malaikata an yaktubu li 'abdihi ahsana ma kana ya'malu bis-sihhah wal rafa." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba yang mukmin, seseorang hamba yang beriman dalam kondisi sakit, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah untuk hambaku yang lebih baik dari yang telah ia amalkan di ketika waktu sehat dan di ketika waktu lapar. Nah, di sini bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah di saat kondisi kita dalam keadaan sakit, di saat kondisi kita dalam keadaan sibuk-sibuknya, lalu amaliyah yang biasa kita amalkan satu hari rutin kita istiqomah sudah memberi amalan-amalan yang sunnah, lalu dalam
dalam kondisi sibuk, kalau kita melakukan ibadah tetap dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala kepada orang tersebut. Bahkan pahalanya itu lebih besar daripada dia mengerjakannya pada waktu sehat, pada waktu kita lapang di sana. Nah, disinilah kita umat Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala orang sini tinggal kita hanya lagi menyediakan waktu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik hidayah. Kalau kita beribadah, kalau kita mengamalkan ibadah yang sudah dituntut oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalnya, kita rutin sudah istiqomah misalnya bila sabar malam Senin misalnya hadir kepada istiqomah sudah rutin kita seminggu sekali. Lalu pas anak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kita bahaya bisa berhenti. Nah, itu dia kita karena apakah kita sudah begitu mau berpuasa tadi ada lagi. Nah, misalnya kita kalau ada bahagia, kalau ada pembacaan, kalau tadi, kalau bersama di sana, maka di situ tetap dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai pahala kepada kita. Yang penting niat kita dahulu tetap kita pasang di hati kita untuk selalu hadir ke majelis ilmu di sana. Karena niat ini sangat penting dalam kita mengerjakan ibadah. Karena niat ini awal-awal permulaan yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman itu lebih utama daripada amal ibadah yang dilakukan di sana. Makanya setiap apapun amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, kita landasi dengan niat yang baik, ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Nah, ini karena barangkali bisa jadi dengan niat yang baik, maka Allah Ta'ala nantinya akan memudahkan setiap apapun pekerjaan yang kita jalani. Karena kita memulai dari niat yang baik terlebih dahulu. Dan kemudian berkaitan dengan amalia yang biasa kita kerjakan di dalam sehari-hari, yang mana amalia contohnya amalia yang sunat, yang mana amalia yang sunat ini ada yang mana amalia tersebut ada waktunya kita menjauhi. Nah, ada waktunya kita menjauhi. Kita istiqomah misalnya menjauhi ibadah sunat yang ada waktunya. Sebagai contoh misalnya kita mungkin juga menjauhi sembahyang isya, mungkin sudah kita menjauhi sembahyang duha. Lalu di saat kondisi sakit, di saat kondisi kita mungkin sibuk-sibuknya karena kalau kita jauhi sembahyang isya, karena subuh misalnya kita sudah melakukan makan subuh, ada sahabat ada sembahyang isya, ada sahabat tidak sembahyang duha di sana. Maka rutin sudah menjauhi, maka istiqomah sudah menjauhi sembahyang isya maupun sembahyang duha tadi. Nah, maka alangkah lebih baiknya seandainya sembahyang sunat yang ada waktunya tadi dan kalau digantinya di pagi hari, maka nantinya setelahnya datang ke rumah ada waktunya lapang di sana. Alangkah lebih baiknya dinyatakan amalia yang sunat tadi di sana. Tetapi misalnya kita zuhur, kita terus sembahyang zuhur, waktu lapang sudah. Dalam Islam misalnya rutin istiqomah karena di pagi hari tadi, maka boleh kita order sembahyang isya tadi di waktu setelah kita sembahyang zuhur, karena sudah dalam keadaan kita lapang. Tetapi nilainya bukan ada lagi di sana, nilainya pada sudah di situ. Nah, nilainya sudah pada. Jadi kita membuatnya sebagai saudara Islami
qadaan lillahi ta'ala. Saya pun sembahyang surat Isra qada karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Sembahyang duha misalnya yaitu kalau misalnya sampai dulu sampai hari sudah karena sibuk tadi atau biarin tadi maka boleh kita pada juga sembahyang duha tidak ada waktu lama. Kondisi kita mungkin dan sangat diam misalnya daripada sembahyang duha tadi karena itu sudah istiqomah amal yang kan sembahyang Isra ataupun sembahyang duha tadi. Sembahyang Isra, sembahyang duha ini sembahyang yang sudah artinya diperhatikan Rasulullah akan benar memilih sini. Nah ini sembahyang duha saya akan memilih. Sembahyang duha ini salah satu amalnya supaya kita diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rezeki yang ada di sangkar-sangkar. Makanya udah perlu guru misalkan guru sekian, sini tulis guru bagian, guru syariah dan udah guru bagian pada ini guru sekian, lawan murid sini kalau sekolah sini dibagi udah sini udah guru syariah dan kalian supaya pintu rezeki senantiasa dibuat Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya sini supaya rezeki itu mudah kita mencarinya dalam dunia. Yang pertama udah sini kita akan bersedekah itu yang pertama. Kalau misalnya sedikit asal ada kita bersedekah kecil. Kalau sehari-hari bisa kita bersedekah tidak kaki bisa bersedekah. Karena ini salah satu amal yang terbuka pintu rezeki tidak sedikit. Kemudian yang kedua, amalan supaya pintu rezeki dibukakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini hati kita membeli sembahyang duha, walaupun membelinya hanya sebatas 2 rakaat saja di sini sembahyang duha tadi. Kalau misalnya sampai sesempurnanya seapalnya nih, seapal-apalnya sampai rakaat. Nah ini atau sebanyak-banyaknya 12 rakaat berarti 12 kali ini misalnya. Kalau 2 rakaat aja kalau baru sudah alhamdulillah. Karena ini amalnya pintu rezeki juga. Dan yang ketiga, yang programnya amalan pintu rezeki itu saban hari kita menabung 2 juta sehari. Nah, 2 juta sehari udah sedikit. Ini intinya udah banget dua itu dulu yang kita utamakan. Kita ada di bersedekah, kemudian rezeki sembahyang duha. Kalau menabung itu jangan yang kita itu. Nah supaya kita ada juga sama-sama salah ada sudah dikasih banyak di sana. Nah ini urusan itu menabung ya Allah untuk kita di sana. Nah ini. Ada tapi yang perlu diperhatikan dalam kita mengerjakan sembahyang duha, sembahyang isya itu waktunya kita harus pas mengerjakannya di sana. Jangan sampai kita mengganggu sembahyang sunat isya atau sembahyang duha itu bukan dalam waktunya di sana. Karena di sini kebanyakan umat Rasulullah yang kurang memperhatikan waktu mengganggu khususnya sembahyang sunat isya di sana. Dilihat pada hari kita kesingkat sudah diantara sembahyang sunat isya kalau waktu masih ditanam mikir misalnya tapi hari diantara itu kayak kita bulan-bulan April kalau matahari itu berarti 26 lewat 40 menitan kronominya 26 lewat 40 menitan. Jadi waktu kita diperbolehkan mengganggu sembahyang sunat isya itu bukan waktu terbit mataharinya, akan tetapi matahari itu sudah terangkat sedikit. Setelah terbit matahari, lalu terangkat mataharinya sedikit, diikut dirungkin dengan kadar 1 derajat. Nah itu terangkatnya. Baru kita diperbolehkan menggawi sembahyang sunat isya. Lalu berapa kadar terangkat matahari kadar 1 derajat itu
Nah kalau kita belajar ilmu falak ini terangkat matahari pada 1 derajat itu ukuran 4 derajat. Ukuran 4 derajat. Dalam ilmu falak 1 derajat itu nilainya 4 menit. Kalau naiknya 4 derajat berarti 4 kali 4 16 menit. Kemudian kita misalnya sekarang di akhir bulan April ini jam 6 lewat 14 menit kita misalnya 16 lewat 14 menit kita kurang lebihnya. Lalu baru boleh kita mengerjakan sembahyang isyraq itu setelah matahari terangkat kadar 16 menit kemudian. Jam 6 lewat 14 tambah 16 menit berarti jam 6 lewat 30 menit. Katakan 7 baru kita diperbolehkan menggawi sembahyang sunat isyraq. Sebelum waktu itu masih waktu namanya waktu yang dimaklumkan kita mengerjakan sembahyang sunat di sana. Nah, itu di sana dulu. Ini kecuali misalnya kita boleh mengerjakan waktu sembahyang sunat itu kalau nilainya pada. Nah, nilainya pada boleh. Contoh misalnya kita datang tanggal sembahyang subuh, nah sembahyang bagaimana? Pas datang orang sudah, nah di masjid orang sudah ada sahabat kita menggawi pembelinya, bersama di rumah ada sahabat juga, karena sudah orang di masjid. Kalau kita sembahyang bagaimana bersama imam sudah, lalu kita sembahyang subuh dari ini, malam kita baru menggawi sembahyang pembelian subuh, malam kita juga kita sembahyang subuh. Tetapi nilainya keadaan maka mungkin. Nah, kenapa? Kalau nilainya keadaan itu boleh 24 jam boleh baik itu sembahyang wajib maupun itu sembahyang sunat. Selain daripada nantinya sembahyang yang nilainya keadaan, kalau di daerah kita bahwa kita di Indonesia ini selain daripada Masjidil Haram, khususnya dan pertama selain daripada Masjidil Haram ada waktu-waktu di sana, waktu-waktu yang kita dimaklumkan menggawi sembahyang. Menurut kata ulama, waktunya itu sudah memasuki WKI. Waktunya sudah didoakan yang diharamkan. Artinya apa tidak diharapkan Allah Subhanahu wa taala waktu malam tersebut kita gawi dan kita khawatirkan kita ada mendapatkan pahala di sana. Nah di sini kita perlu kita perhatikan di sana karena menjadi sebagai sebab ini banyak yang ada pahala yang di sana. Maka kita waktu terbit matahari kita yang melaksanakan ini itu putarannya ada sama saudara. Kita berapel berkait ini ada sama saudara. Ada yang berbaju terbit matahari malam terbit matahari semua kita punya. Jadi kalau sudah masuk terbit matahari kita ada waktunya itu di sekitar ya di bulan Oktober di bulan September Oktober waktu itu lalu kita bersamaan karena bersamaan. Nah itu matahari malam terbit matahari sudah. Jadi kalau boleh kita mungkin sudah bisa kabarkan atau sebanyak kemudian. Nah, tapi alhamdulillah bahwa ini kita jangan sudah melihat dari matahari kita dapat karena di HP ada. Nah di HP apalagi yang bagusnya aplikasi yang kita tunggu yang kita buat yang paling bagus itu satu aplikasi digital alat namanya. Aplikasi digital alat itu di situ ada ukuran waktu ada. Waktu istimewanya ini ada dan beberapa waktu ukuran minatnya juga. Nah dari buahnya dari sana dari pandangannya dari sana artinya terlebih matahari kapan dan waktu buahnya itu dipandangkan juga. Nah biasanya di aplikasi tersebut waktu buahnya 20 menit nah 20 menit atau 25 menit itu daripada setelah terlebih matahari. Jadi sebelumnya itu sembahyangnya. Nah ini yang perlu kita perhatikan di sana. Kalau kita di akhir April ini yang mengenalkan kalau sebenarnya kurang lebih yang lebih pada hari baru boleh kita menjadi sembahyang sunat isyraq
itu jam 6 lewat 30 menit. Kalau kurang waktu beda waktu kita kalau sekitar 15 menitan kurang lebihnya di sana. Jadi jam 6 kurang sedikit sudah jam 6 lewat 15 waktu kita ada waktu menit. Itu ukurannya perbedaannya antara waktu kita di akhir bulan April ini. Ya, jadi menghadap pas harus, kurangnya menghadap pas harus waktu Islam kayaknya aja. Sebenarnya yang namanya waktu Islam kita ini dan kita pilih itu waktu yang cukup panjang waktunya. Sebelum Islam itu mulai matahari terbit satu bulan sampai nantinya matahari itu berangkat sampai naiknya serta siang naiknya di sana. Nanti sampai jam berapa? Sampai jam 9 waktunya. Waktu Islam panjang waktunya. Jadi setelah berapa boleh kita ganti sebenarnya Islam masih. Sampai berapa boleh kita ganti masih. Kan waktu duha, berarti waktu duha dia sudah masuk waktu Islam boleh sudah ganti sampai kita waktu istiwa. Sebelum jam 12 siang matahari waktu dari tengah-tengah langit dari situ berarti habis waktunya. Kemudian kita menjadi sembahyang duha di sana. Setelah itu masuk waktu malam sampai nantinya ada zuhur berkumandang di sana. Jadi kemudian Allah membahagiakan hal-hal yang tadi itu terkadang ada membahagiakan. Ini biasanya buat Ramadan tadi kita tuh sudah bentuk punya subuh guru mungkin ceramah ada orang sudah sedikit dia anak kita satu sudah sedikit jadi kita bentuk ceramah dan juga bersama sembahyang juga Islam karena belum lagi belum masuk ke waktunya di sana yang cairnya di kitab fikih di sana dikatakan harus kayak dia pasti sudah waktu Islam itu naik matahari ada satu bulan satu tombak. Jadi bayangkan waktu Islam itu waktu terbit matahari awal ketika yang beda yang harusnya sama sebenarnya Nabi Muhammad itu memberi. Nah ini yang kita perhatikan di sini awal bulan matahari bisa mengetahui awal waktu Islam di sana. Jadi yang namanya itu kalau kita supaya satu nanti itu pas melalui waktu Islam itu kalau saya lagi jam 6 lewat 40 menit. Nah itu sudah sangat itu kalau lalu lagi dan di mana lewat 45 menit sekarang itu pasti pas mengajarkan sembahyang Islam sudah. Dan kemudian di sini disebutkan dari dalam kabar yang lain apabila seseorang laki-laki ataupun seseorang perempuan dalam kondisi kering, dalam kondisi sakit, maka sebelum dia sakit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepadanya 4 orang malaikat di sana. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada salah seorang daripada mereka itu untuk mengambil kekuatannya. Nah, di mengambil orang yang kering ini Allah Ta'ala mengutus malaikat. Maka digunakan malaikat yang pertama itu untuk mengambil kekuatannya. Maka setelah diambil kekuatannya, nah jadi nama kemudian jadi kemudian sudah kalau kekuatan hatinya karena malaikat pada saat itu mencabut sementara kekuatannya di sana. Lalu pulang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pulang kepada malaikat yang kedua untuk mengambil rasa lezat makanan di dalam mulutnya. Setelah dicabut rasa lezat makanan di mulutnya, dia akan sudah kalau dari lagi udah orang itu ya lalu disuruh orang yang manis baru kalau lalu kakak kemudian rasa pahit, kemudian rasa pahit nah ini kami ingin berbedanya ini malaikat yang kedua yang mencabut rasa lezat makanan yang di mulutnya. Kemudian malaikat yang ketiga ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil cahaya di wajahnya yang
bersikap wajahnya berubah menjadi pucat. Nah, orang dari itu ya orang pucat karena ini kita ada atau orang itu bahasa kita itu asal apa itu yang lu dikatakan itu udah asal apa itu jadinya beda. Nah di situ mereka dari ini mencabut cahaya di mukanya di sana. Lalu malaikat yang keempat, nah ini yang kita sahih di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada malaikat yang keempat untuk mengambil seluruh dosa agar dosa-dosanya menjadi bersih dan daripada dosa-dosa daripada orang yang boleh tadi. Nah, jadi dosa-dosa orang yang boleh itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat yang keempat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersih dosa-dosa daripada orang yang boleh ini. Nah, maka setelah artinya di malaikat ini sudah ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kepada seorang hamba ini untuk disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menyuruhkan kembali pula malaikat yang keempat tadi yang diutus pertama kali dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat yang keempat ini yang pertama jadi Allah Ta'ala dan malaikat ambil kekuatannya dan kebanyakan dalam perbuatannya karena ini sudah yang aku akan sempurnakan daripada penyakitnya sembuh daripada garingnya di sana. Maka dari surah Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat yang pertama ini mengembalikan kekuatannya. Nah yang itu sudah terjadi asalnya ada kaulah diambil apa kuat sudah Allah berlaku maka dari orang sudah sudah jadi artinya malaikat pertama ini memberikan kekuatan kepada seorang hamba tadi. Lalu malaikat yang kedua disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rasa lezat di mulutnya, lidahnya supaya daya sabar kembali yang tadinya memakan makanan. Setelah dikembalikan rasa lezat makanan di mulutnya tadi, maka kembali kami bergaya makan dengan dari bergaya dengan malam itu dan makan jauh ini rasanya salah dua piring dari tanah dua piring hingga tanah sejauh kalau sangat harus makan dan ini kalau berapa Allah Ta'ala kembalikan sudah rasa lezat makanan di mulutnya. Ini tugas malaikat yang kedua. Lalu malaikat yang ketiga disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengembalikan wajahnya kembali yang asalnya pucat, wajahnya ini kembali bersih, glowing kembali. Nah, glowing ini menjadi yang mana sendiri. Karena dikembalikan sudah pucatnya di sana. Nah, biasanya orang yang giring itu melihat misalnya daerah orang yang giring. Kalau garingnya misalnya sampai bawahnya kalau sakit misalnya. Biasanya kalau kita menganggap orang ini bila menghadap pucat dan itu mungkin artinya garingnya besar banget. Dan dia mampu api itu di sana. Tapi setelah kita jemput, misalnya kalau berkalinya dari kita jemput, dia bersihkan semuanya, dia tanah, mereka sudah nah itu merupakan orang ini insya Allah nanti akan disembuhkan Allah Ta'ala di sana. Karena itu secara lain, secara zahirnya kita memandang biasanya itu bila orang ini sudah ditakdirkan menjadi sehat, Allah dan yang kelihatan. Nah Allah dan yang kelihatan. Kalau orang datang, dia orang yang kiri, dia di sini, dan di sini tidak akan dijelaskan. Nah di sini orang tahu karena ada yang punya pengakuan tentang hal ini melihat keadaan orang itu ini artinya kebiasaan-kebiasaannya, bukan artinya proyeksi bukan, tapi ini kebiasaan-kebiasaannya tidak salah. Berarti paling dari hukum yang kalimat. Karena ini kebanyakan terjadi di situ. Nah
jadi untuk artinya walaupun dia kurang kalau masih ini bukan artinya artinya tidak apa kita kekuatan kita ujian ini mungkinnya ini jangan tidak sampai kita ada banyak orang yang boleh ini menghibur tapi dimulai dari nah itu kamu kayak ini nah dari itu yang cewek kayak dari kamu dari kan baru-baru dari dari praktik kemudian akhirnya tidak sampai dari sehari tapi sini namun kan ya orang dari itu perlu dari orang dari yang namanya udah Rasulullah udah dilakukan orang dari itu adalah artinya ucapan yang baik dan jangan sampai dari itu alas kurang itu alas lalu sampai kemana-mana jadi itu dari orang Nabi Muhammad mengajari kita punya orang yang baik. Aku di sini tidak baca Nasallallahu Alaihi Wasallam Syai'adhi Ayyashbiyaka Bishifani. Itu bukannya bila kita punya orang yang baik Nasallallahu Alaihi Rabbal Arshil Azim Ayyashbiyaka Bishifani. Bila dilihat Ayyashbiyaki Bishifaniha. Sebenarnya, nah kita biasanya berapa kali menggunakan dari kita. Apa suka makanan itu suka kita pada ini yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah suka baca Qurannya, mencari sekurang-kurangnya kita baca dengan aktif, menggunakan yang dari ini supaya dia termasuk orang yang mengamalkan lawan ilmu di sana. Kalau kita Rasulullah, tapi anak-anak itu sini kita menjenguk orang yang dari. Dan kemudian mereka yang melakukan melihat awal menjulung artinya kekuatan, menjulung rasa benar, menjulung artinya wajah yang dipercaya pemilik. Lalu mereka yang melakukannya ada baik-baik, mengamalkan dosa-dosanya yang tadi. Nah, dimana itu dilihatnya, menjulung ini dosa-dosanya. Untuk dikabulkan kepada orang yang banyak disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat mereka yang melakukan tadi hendak menyerahkan dosa-dosa yang terjadi, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala melarang kepada malaikat yang melakukan untuk mengembalikan dosa-dosanya. Maka di saat dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat itu bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bersujud malaikat ini mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat tidak bersedia saja turun antara lain artinya apa? Artinya kayak sama malaikat yang tiga tadi. Malaikat yang tiga tadi yang suruh mengembalikan segala-galanya. Kenapa kita nanti? Karena mengembalikan dua supaya sama nih. Tugas pun habis sudah di sini mengembalikan dosa-dosa kembali. Lalu dijawab Allah Subhanahu Wa Taala nih. Ada perkataannya ini dalam firman-Nya ini bahasa kita yang nanti bisa gunakan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada malaikat yang keempat tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala sifat kemurahanku tidak pantas untuk memerintahkan engkau untuk mengembalikan dosa-dosanya. Karena di saat dia jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala kondisinya lemah sudah, kondisinya puyuh sudah. Dari saat ia puyuh tadi di situ dia bakal mengurahanku dosa-dosanya aku ampuni di sana. Nah ini karena nanti dia bakal mengembalikan dosa-dosanya kepada orang yang mendapatkan kesembuhan tadi. Lalu mereka itu mengaku pulang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berapa ya Allah Taala dosanya di mana? Berkasnya dosanya. Nah ini dosa-dosanya kayak apa? Kalau kamu tanyakan di sini dosanya diapain? Dosa-dosa ini. Lalu dia Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dosa-dosa hambamu tadi kalau berpihak ke sana.
sahabatnya dari dosa-dosa daripada Allah Ta'ala pula di sana. Jadi itu jangan bingung lagi kalau misalnya di pantai-pantai melihat Turki khusus seperti di Batam ada kuil misalnya, di pantai Turki ada kuil misalnya, jangan bingung. Karena ini sudah akibat Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala karena dosa-dosa makhluk dalam dunia, dilempar malaikat ke laut berubah menjadi buaya-buaya laut di sana. Makanya buaya itu bukan hanya di sungai, di laut, tapi juga di darat. Nah, kalau sebenarnya ya hanya di sana, orang itu ya hanya misalnya dari dosa-dosa ini juga Allah Taala menjadi buaya. Lalu kalau Allah Subhanahu Wa Taala demikian, orang sembuh dari penyakitnya tadi itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci karena dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan Muhammad itu diuji Allah Taala dalam penyakit masih yang ingin dosa-dosanya, tetapi Allah Ta'ala memberikan karunia kepada Rasulullah kepada orang yang beri setiap beri tentang yang dikaitkan oleh Rasulullah oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sehari yang layak dikit maka dosa-dosanya selama 1 tahun dihapuskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sana. Itu memang paling tinggi itu ya dosa-dosa sehari dia pulih nilainya 1 tahun. Oke, itu kayaknya dari mobil juga ada. Itu apa? Jadi itu kalau belum kita tahu karena kita mobil kita ini masih berada di bawah pasti masih setiap kita akan apa yang menyelesaikan sesuatu ada yang apapun di sana, ada yang tidak di sana. Kalau kita dari suruhannya kita disuruh mengumumkan di sana ini yang kita supaya artinya benar-benar seperti dilakukan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit yang kita derita. Nah ini apa artinya hadis Rasulullah yang menerangkan tentang artinya orang yang sakit, orang yang dalam keadaan sakit tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala menilai ibadah kepada hamba-hamba yang dari bahkan dosa-dosanya dihapuskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam data kita membaca hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan hati kita cinta kita kepada Rasulullah, menerangkan kita cinta kepada Nabi, mudah-mudahan nantinya yang akan telah bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga yang berbaik dengan Islam. Amin. Allahumma amin.